bagaimana kabar kalian? Hari ini ketemu lagi dengan Miss Ros untuk belajar dari buku tema 8. Buku ini adalah buku terakhir yang akan kita pelajari di kelas 3 ini ya nak ya. Yang pertama untuk PPKN nanti kalian akan belajar yaitu lambang negara, teks Pancasila, makna simbol sila Pancasila, dan yang terakhir adalah mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari kita. Apakah kalian siap untuk belajar? Pasti sudah tidak sabar. Yuk kita belajar. Satu materi yang pertama dulu. Di ruang kelas, kita selalu melihat lambang negara Garuda Pancasila. Tapi tahukah teman-teman, kisah di balik tercetusnya lambang tersebut? Ayo kita simak bersama sejarahnya. 4 tahun setelah merdeka, Indonesia belum mempunyai lambang negara. Barulah tanggal 20 Desember 1949, Presiden Soekarno menunjuk Sultan Hamid II sebagai Menteri Negara yang tidak memimpin departemen untuk merancang lambang negara. Hamid lalu membentuk panitia lambang negara dengan Ketua Muhammad Yamin dan anggota yang terdiri dari Ki Hajar Dewantara, Muhammad Nasir, M.A. Pelupesi, dan Purbacaraka. Mereka bertugas menyeleksi rancangan lambang negara dari sayembara yang diadakan pemerintah. Dari hasil sayembara, ternyata rancangan yang terpilih adalah karya Sultan Hamid II dan Muhammad Yamin. Namun, pemerintah menolak rancangan Yamin karena dianggap mengandung simbol-simbol Jepang. Hamid menggambar figur burung Garuda berdasarkan masukan Ki Hajar Dewantara yang mengumpulkan gambar mitologi Garuda dari beberapa candi di Jawa. Sketsa itu juga dibuat berdasarkan pengamatannya pada lambang-lambang negara lain yang menggunakan burung elang Raja Wali dengan perisai di dada. Gambar rancangan Hamid diterima pemerintah tanggal 10 Februari 1950. Lalu, 11 Februari 1950, Garuda Pancasila ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia. Presiden Soekarno kemudian menyempurnakan 3 hal dari sketsa Hamid. Pertama, menambahkan jambul di kepala Garuda. Kedua, mengubah arah cakar Garuda supaya tidak terlihat terbalik. Ketiga, mengganti pita merah putih dengan pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika dalam cengkraman Garuda. Akhirnya, setelah 4 kali dilukis ulang oleh Dullah, pelukis istana saat itu, sketsa karya Hamid menjadi lambang negara seperti yang kita kenal sekarang. Jumlah helai bulu pada sayap, ekor, dan leher Garuda melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan. Di dadanya terpampang Pancasila sebagai dasar negara, dan kakinya mencengkram kuat Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kita. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menonton video yang pertama. Video yang pertama itu adalah video sejarah asal mulanya bangsa kita memiliki lambang negara. Bagaimana akhirnya kita memutuskan bahwa burung Garuda adalah lambang dari negara Indonesia. Selanjutnya kita akan nonton video yang kedua. Halo teman-teman, tahukah kamu bahwa setiap negara memiliki lambang negara yang bentuknya berbeda-beda? Lambang negara menggambarkan kedaulatan, kepribadian, dan identitas nasional dari suatu negara. Kali ini, kita akan belajar mengenai lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Pancasila itu dari bahasa apa sih?
Pancasila itu asalnya dari bahasa Sanskerta, Bol. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar yang merupakan landasan dari negara Indonesia. Kalau salah satu sila itu dihapus atau hilang, maka bukan Pancasila namanya. Oh, begitu ya. Lalu kenapa Pancasila harus dilambangkan dengan burung Garuda ya, Pipo? Iya, karena burung Garuda melambangkan negara Indonesia yang besar dan kuat. Selain itu, warna emas pada burung Garuda juga melambangkan kemegahan dan kejayaan. Jadi, warnanya tidak bisa kita ubah sembarangan, Bol. Oh iya, lambang burung Garuda juga memiliki makna lain loh. Wah, apa itu? Bulu sayap yang ada pada burung Garuda berjumlah 17 helai. Bulu ekor berjumlah 8 helai. Bulu pangkal ekor berjumlah 19 helai dan bulu leher berjumlah 45 helai. Coba tebak, kalau disatukan, angka-angka tadi melambangkan apa? Aku tahu, tanggal kemerdekaan Indonesia ya. Betul, 17 Agustus 1945, tanggal kemerdekaan Indonesia. Selain itu, di dada burung Garuda juga terdapat tameng atau perisai. Pada perisai itu terdapat gambar bintang segi 5, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, juga padi dan kapas. Wah, gambar-gambar itu pasti simbol dari kelima sila Pancasila ya, Pipo. Betul, Bol. Urutan simbol-simbol sila Pancasila adalah dari tengah, kemudian ke kanan bawah, dan selanjutnya berputar melawan arah jarum jam. Kalau tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang ada di bawah itu artinya apa ya, Pipo? Nah, tulisan itu memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu juga, Bol. Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan semboyan bangsa Indonesia yang menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama. Tulisan itu diambil dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular, yaitu seorang pujangga dari kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Nah, di Pancasila ini ada ajaran-ajaran yang dapat dijadikan pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, Bol. Kita lanjutkan di video berikutnya ya, teman-teman. Nah, di video yang kedua tersebut kalian sudah mengidentifikasi apa saja sih dari lambang Garuda kita ini? Kita lanjutkan lagi yuk, kita lihat videonya yang ketiga. Makna lambang Pancasila. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Indonesia adalah sebuah negara dengan wilayah yang luas. Dasar negara kita adalah Pancasila. Sementara, lambang dari negara kita adalah burung Garuda. Di tengah gambar burung Garuda ada 5 lambang Pancasila. Kelima lambang ini punya arti masing-masing dalam sila Pancasila. Cari tahu yuk. Bintang sebagai lambang sila pertama. Bintang emas diartikan sebagai cahaya rohani untuk setiap manusia. Sedangkan latar belakang berupa perisai warna hitam melambangkan warna alam yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum semuanya ada. Rantai sebagai lambang sila kedua. Rantai ini terdiri dari mata rantai berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling terkait. Mata rantai segi 4 melambangkan laki-laki, dan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Gambar rantai yang disusun dari gelang-gelang kecil ini melambangkan hubungan manusia yang saling membantu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Pohon beringin sebagai lambang sila ketiga. Pohon beringin punya akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini untuk tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menjalar kemana-mana. Nah, akar dari pohon beringin ini melambangkan Indonesia sebagai negara kesatuan, punya latar belakang budaya yang bermacam-macam. Banteng sebagai lambang sila keempat.
Banteng menjadi lambang salah satu sila Pancasila karena banteng termasuk hewan sosial yang suka berkumpul. Hal itu sama seperti saat musyawarah, orang-orang akan berkumpul dan berdiskusi. Padi dan kapas sebagai lambang sila kelima. Padi dan kapas ini melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia. Nah, itu tadi makna 5 lambang Pancasila. Apakah teman-teman sudah hafal Pancasila? Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk. Nah, sekarang kita tadi sudah melihat videonya yang ketiga. Kalian semua jadi tahu kan apa saja sih makna dari simbol sila Pancasila itu? Yuk kita lanjut, masih ada video loh. Kita lihat video yang satu ini. Semoga ada yang nerima. Lah, aduh, wah. Oh no. Wah, kenapa guru? Aduh. Halo teman-teman, jangan lupa dukung Wowo dengan cara subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalau Wowo upload video baru, kalian bisa langsung tahu. Oke? Mesti sama aku. Mesti jangan. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Aku jijik. Aku jijik sama Mas. Aku jijik, aku benci. Kasihan ya, nonton berita aja. Ya Allah, gara-gara sekolah ambruk, adik-adik pada belajar di parkiran. Kasihan ya. Wah, beratapkan seng juga. Apa nggak panas ya? Aduh, kasihan. Wowo, sudah jam 9 ini loh. Waktunya tidur. Iya Pak. Kamu nggak belajar toh, Wo? Emangnya besok nggak ada ulangan? Nggak ada kok Pak. Ulangannya kan udah selesai semua. Ya kamu harus tidur toh, Wowo, biar besok nggak kesiangan lagi. Iya Papa, ini Wowo mau tidur. Teman-teman yang di rumah, Wowo pengen tahu dong, kalian kalau tidur jam berapa? Ceritakan ke Wowo ya. Padahal besok teh ada ulangan, tapi nggak bilang sama Papa. Dan besok ulangan bahasa Inggris. Yang paling jago di kelas adalah Agus. Kan bisa mencontek Agus, soalnya duduknya dekat Wowo. Bagi yang belum tahu Agus, nah ini dia anaknya. Makhluk Tuhan paling pintar di sekolah Wowo. Loh, Mama kemana Pak? Kok yang nyiapin sarapan Wowo Papa? Mamamu dari jam 5 tadi sudah berangkat arisan, Wo. Soalnya pengen banget Mama dapat arisan. Buruan dihabiskan. Nanti kalau udah selesai langsung ke depan ya, berangkat bareng Papa. Iya Papa, Wo makan dulu ya Pak. Nggak ada yang ketinggalan kan, Wo? Sudah siap? Yuk berangkat.
Udah siap semua kok, Pak. Ayo berangkat. Ngebut ya, Papa. Wah, Papa, tas Wowo ketinggalan, Pak. Ayo balik, Pak, buruan. Kebiasaan kamu, Wo. Buruan diambil tasnya, langsung kita berangkat. Pak, Papa merasa ada yang aneh nggak, Pak? Yang aneh? Apa ya, Wo? Wowo merasa ada yang ketinggalan deh, Pak. Tapi apa gitu? Yang ketinggalan apa ya, Wo? Teman-teman, pagi ini Wowo akan ulangan bahasa Inggris. Wowo teh sengaja nggak belajar karena Wowo duduk dekat Agus. Tahu kan Agus, makhluk Tuhan paling pintar di kelas Wowo. Wowo teh tinggal mencontek Agus aja nanti. Selamat pagi anak-anak. Apakah kalian sudah siap ulangan? Tapi ada pengumuman, teman kalian bernama Agus tidak bisa ikut ulangan hari ini dikarenakan masih sakit. Aduh, Agus malah nggak berangkat. Gimana nasib ulangan Wowo? Ulangan akan segera dimulai. Kalian dilarang mencontek ya anak-anak. Aduh, soalnya banyak pisan. Susah. Purwanto, kasih jawabannya dong, Pur. Aduh, Pur, jangan pelit dong, Pur. Wowo minta tolong nomor 1 sampai 1000, Pur. Apaan sih, Wo? Kamu berisik banget, Pak Guru. Wowo, kerjakan sendiri. Iya, Pak Guru, maaf. Purwanto, tolong Wowo dong, Pur. Aduh, kamu pelit banget. Kenapa sih, Wo? Emangnya kamu nggak belajar toh semalam? Pak Guru, ini loh Wowo, Pak Guru. Waktu ulangan kurang 15 menit lagi ya anak-anak. Wowo nggak bisa jawab semua. Ini gara-gara Agus nggak berangkat sekolah. Wowo akan pakai jurus terakhir, meminta bantuan Komarucil di depan. Semoga sampai ke Komarucil di depan. Wowo, kamu kenapa Towo? Sampai papa dan mama dipanggil ke sekolahan. Anu, Pak, nanti akan dijelaskan, Papa. Begitulah Pak, Wowo berusaha mencontek hasil ulangan dari temannya. Kamu gimana toh Wowo? Katanya semalam nggak ada ulangan. Tuh lihat, mamamu nangis terus. Maafkan Wowo ya, Mama. Pasti Mama nangis karena malu kan dengan ulah Wowo. Udah Tomah, kok masih nangis terus?
Kan Wowo sudah dikasih tahu Pak Guru. Mamah nangis bukan karena masalah Wowo, Pak. Mamah dari tadi nangis karena Mamah tidak dapat arisan. Itulah ceritaku teman-teman. Kata papa, kita sejak kecil harus belajar mandiri. Jangan selalu mengandalkan orang lain. Termasuk pada waktu kita ulangan. Kita harus mempersiapkan diri dengan belajar sebelumnya. Hayo, siapa yang pernah mencontek saat ulangan di sekolah? Jujur kepada Wowo ya, Wowo pengen tahu. Terus dukung Wowo ya dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dadah, assalamualaikum. Nah, tadi kamu lihat video Wowo kan? Itu adalah salah satu contoh sikap anak yang tidak sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Menurut kamu sikap Wowo melanggar dari pengamalan sila Pancasila yang keberapa ya? Ayo, siapa yang pernah menyontek di kelas? Nanti Miss Ros kasih tahu ya sila keberapa. Yuk kita lihat satu video lagi. Mat, api unggunnya udah jadi belum? Gak tahu Ceng, tapi kayaknya sih lagi dibuat. Oh gitu. Yaudah deh Mat, aku ambil panci dulu ya buat masak. Sekalian ambil airnya juga Ceng. Iya, duluan ya. Udah belum, Cup? Sebentar. Nah, nyalain apinya. Kamu kasih tahu ke Aceng ya, Cup, kalau api unggunnya udah jadi. Aku sama Putri mau pergi dulu. Iya. Aceng! Ada apa, Lan? Kita kehabisan tongkat nih. Bisa minta tolong cariin dahan pohon nggak? Buat apaan, Lan? Buat tenda, Ceng. Oh, yaudah, aku cari dulu. Lagi ngapain Ceng? Tadi Olan minta tolong ambilin dahan pohon, tapi pohonnya tinggi banget. Mat, kita sungging ya. Aku di bawah, kamu di atas. Mat, kamu kentut. Maaf Ceng, kelepasan. Kamu gak apa-apa kan Ceng? Gak apa-apa kok Mat, aku kasih dulu ya dahan pohonnya. Lan, ini dahannya. Makasih ya, Ceng. Sama-sama. Bagaimana tadi? Sudah menonton videonya Aceng? Aceng itu anaknya baik sekali ya, karena anak pramuka itu anaknya baik-baik. Nah, dari video tadi kalian sudah tahu nggak Aceng melakukan pengamalan sila Pancasila yang keberapa? Dia itu hatinya baik, dia menolong temannya yang kesulitan. Simpan jawabannya, karena kita masih akan menyaksikan satu video selanjutnya. Ayah sedang apa? Oh, ini narok beras jumputan. Beras jumputan itu gunanya buat apa? Ayo anak-anak, minum dulu. Itu salah satu simbol gotong royong di Indonesia. Juga membiasakan keluarga kita menabung. Di daerah lain ada juga. Di Jawa Barat sebutnya parelek. Oh gitu ya. Membangun jembatan dan pindahan rumah pun, masyarakat Indonesia selalu bergotong royong. Semua daerah punya kebiasaannya masing-masing. Tapi intinya sama, gotong royong. Gotong royong adalah budaya kita. Keluarga hebat, keluarga terlibat.
Bagaimana video yang ketiga? Kalian sudah tahu mereka melaksanakan pengamalan Pancasila silanya yang keberapa? Tetap simpan jawabannya. Kita akan masih saksikan 2 video lagi. Karena kan kita memiliki silanya ada 5. Jadi Miss Rose memberikan 5 contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita tonton videonya yang keempat ya. Seperti biasanya, Bunita datang terlambat. Nabila dan teman sekelasnya menunggu di kelas. Nabila asik mengobrol dengan Christina, Bagus asik membuat kapal-kapalan, sementara Andre asik memakan bakpao buatan ibunya. Dan teman-teman yang lainnya berlari-larian di kelas. 5 menit kemudian, Bunita datang. Semua murid langsung duduk di tempatnya masing-masing. Bunita pun mulai menyapa murid kelas 3. Bunita meminta maaf atas keterlambatannya karena ada rapat guru yang mendadak. Bunita pun memberitahu hasil rapat tersebut. Jadi anak-anak, besok kita akan memilih ketua kelas baru. Nabila dan teman-temannya saling menatap dan berbisik. Siapa nih ketua kelas baru kita ya? Coba, di antara kalian ada yang mau jadi ketua kelas? Ujar Bunita. Murid-murid pun terdiam. Bagus mengacungkan tangan. Saya bersedia, Bu. Semua murid menoleh ke arah Bagus. Menyusul kemudian, Andre mengacungkan tangannya juga. Saya juga mau, Bu. Ujar Andre dengan mulut masih tersisa bakpao. Dipanggillah Bagus dan Andre ke depan. Anak-anak, kita sudah mendapatkan 2 calon ketua. Pikirkan baik-baik, siapa yang akan kalian pilih? Saran ibu, pilihlah pemimpin yang baik, jujur, dan bisa dipercaya. Murid-murid menganggukkan kepalanya. Kalian berdua boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Melihat 2 calon ketua tersebut, Nabila bingung siapa yang akan dia pilih. 2 calon itu adalah teman baiknya. Andre adalah sahabatnya yang baik dan kocak. Sementara itu, Bagus adalah teman baru yang baik dan pintar. Melihat Nabila bingung, Christina berkata, "Kenapa, Bila? Kamu bingung ya mau milih siapa?" Nabila menganggukkan kepalanya. Hari pemilihan ketua pun tiba. Setelah upacara selesai, Bunita, Nabila, dan teman-temannya bergegas ke kelas. Bunita kemudian memanggil Bagus dan Andre untuk berdiri di depan kelas. Anak-anak, di depan kalian sudah ada 2 calon ketua. Silahkan pilih yang menurut kalian baik, bisa dipercaya, dan jujur, kata Bunita. Serentak murid-murid menjawab. Bunita membagikan selembar kertas kecil. Kemudian murid-murid menuliskan nama calon ketua. 3 menit kemudian, kertas itu terkumpul di sebuah kotak. Penghitungan suara pun dilakukan. Nabila membantu Bunita membacakan nama yang tertera di kertas suara. Bunita menulis angka di papan tulis. Hingga akhirnya kertas terakhir tertulis nama Bagus.
Bunita mulai menghitung perolehan suara. Bagus mendapatkan 20 suara, sementara Andre 10 suara. Jadi anak-anak, berdasarkan penghitungan suara, ketua kelas kita yang baru adalah Bagus. Serempak murid-murid menjawab. Selamat ya Bagus, kamu menjadi ketua kelas yang baru, Bu Guru berkata. Terima kasih Bu, ucap Bagus. Hai ya Bagus, selamatlah ya, kata Andre. Sekarang, siapa yang akan kamu pilih sebagai wakilmu Bagus? Bunita bertanya. Bagus terdiam dan berpikir. Teman-teman, bagaimana kalau Andre jadi wakilnya? Setuju. Teriak teman-teman dengan kompak. Bunita senang pemilihan ketua kelas ini berjalan dengan baik. Murid-murid pun senang dengan ketua kelas dan wakil ketua kelasnya yang baru. Video yang keempat sudah kalian tonton. Kalian pasti sudah bisa menebak dong video tersebut melakukan pengamalan Pancasila sila yang keberapa ya? Oke, terakhir kalian akan melihat satu video terakhir. Yuk saksikan. Pamit dulu ya Bu. Ya, hati-hati nak. Berangkat dulu ya Pak. Sekolah yang bener nak. Truk. Gong, bekalmu kok banyak banget. Bagi dong. Badanku kan lebih besar dari kamu, Truk. Wets. Ah. Gong, kenapa Masih kamu? lapar, Truk. Maaf ya Gong, jatah makanmu jadi berkurang. Aha, aku ada ide. Tunggu sini ya Gong. Makasih ya, Truk. Iya Gong. Kita sudah belajar sejarah awal mula mengapa bangsa kita memiliki atau memilih lambang Garuda sebagai lambang negara Indonesia. Lalu kita juga sudah belajar video keduanya yaitu mengidentifikasi lambang negara apa saja. Lalu kita juga sudah belajar apa saja sih makna simbol dari sila-sila Pancasila tersebut. Terus Misos juga sudah memberikan 5 contoh video pembelajaran mengenai contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau pengamalan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, video yang pertama sampai kelima itu berurutan ya. Yang pertama dia sudah mencontek itu tidak mengamalkan pengamalan Pancasila sila pertama ya. Jadi jangan mencontek. Kalau anak tidak mencontek berarti dia sudah mengamalkan pengamalan Pancasila sila pertama. Terus yang kedua videonya adalah ketika kita menolong teman yang kesulitan, berarti kita sudah mengamalkan Pancasila kedua. Yang ketiga adalah saling gotong royong, itu adalah untuk pengamalan Pancasila sila ketiga. Untuk yang keempat adalah ketika kita memilih ketua kelas, itu juga sudah menunjukkan bahwa kita mengamalkan Pancasila sila keempat. Yang kelima adalah bersikap adil. Tadi temennya itu makan makanan temennya, jadi akhirnya dia kenyang tapi temennya masih kelaparan. Karena dia merasa gak enak hati, dia menggantikan makanan yang sudah dia makan dengan membeli makanan lain. Jadi dia berusaha bersikap adil kepada temannya. Itu merupakan sudah melaksanakan pengamalan Pancasila silanya yang kelima. Oke, kita sudah di penghujung pembelajaran. Pada hari ini yang bisa mengambil dan juga bisa memahami materi yang sudah dibagikan ini ya. Anak-anak, sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati kalian semua.